Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu beserta rekan-rekan yang saya banggakan. Di kesempatan yang baik ini, saya akan membahas isu krusial dan menyangkut masa depan bangsa kita, yaitu stunting. Stunting bukan hanya masalah kesehatan biasa. Ini adalah masalah yang berdampak jangka panjang bagi generasi bangsa yang akan datang, baik dari segi kesehatan, kecerdasan, maupun produktivitas bangsa. Stunting adalah masa di mana anak mengalami gagal tumbuh baik secara fisik maupun kognitif akibat dari kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Rentang waktu ini dimulai ketika masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Di masa inilah, otak dan tubuh anak berkembang dengan sangat pesat. Apabila gizi tidak terpenuhi dengan baik dan cukup, maka anak akan mengalami stunting, yang artinya tinggi badan anak lebih rendah daripada standar anak seusianya. Namun, dampaknya jauh lebih dalam dari sekedar penampilan fisik. Hadirin sekalian, kita harus sadar bahwa stunting bukan hanya sekedar masalah fisik, tetapi juga anak yang mengalami stunting mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan otak, sehingga berpengaruh pada kemampuan kognitif dan terganggunya belajar. Ini sangat memprihatinkan karena anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan akademik yang lebih rendah, bahkan potensi berkembang di dunia kerja dan berkontribusi secara produktivitas dalam masyarakat juga menurun. Stunting juga berdampak pada kesehatan jangka panjang. Anak yang mengalami stunting lebih berpotensi mengalami penyakit kronis seperti penyakit diabetes, penyakit jantung, dan obesitas pada masa dewasa. Selain itu, anak ini juga memiliki daya tahan tubuh yang rendah sehingga rentan terkena infeksi dan penyakit lain. Hadirin sekalian, kita patut prihatin karena Indonesia masih menghadapi tantangan yang besar terkait stunting. Menurut data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 20% anak Indonesia mengalami stunting, yang artinya hampir 1 dari 4 anak tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Jumlah ini sangat memprihatinkan, mengingat kita semua menyadari bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa. Jika stunting tidak ditangani, ini bukan hanya masalah bagi individu, tetapi juga masalah bagi perkembangan ekonomi dan juga sosial negara kita. Studi juga menunjukkan bahwa anak stunting cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah pada saat dewasa, dan itu berpengaruh pada siklus kemiskinan yang sulit diputus. Oleh karena itu, stunting adalah tantangan besar yang harus dihadapi bersama, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun setiap keluarga di Indonesia. Salah satu penyebab utama stunting adalah kurangnya asupan gizi yang cukup dan seimbang selama masa kehamilan dan pada tahun awal kehidupan anak. Ibu hamil yang kekurangan nutrisi penting seperti protein, besi, dan asam folat sangat beresiko melahirkan anak yang pertumbuhannya terhambat. Selain itu, pemberian makanan yang tidak tepat seperti tidak memberikan ASI eksklusif pada masa 6 bulan awal kehamilan dan memberikan makanan pendamping kurang bergizi juga menjadi faktor utama terjadinya stunting. Ditambah dengan kondisi sanitasi dan akses air bersih yang kurang memadai akan menyebabkan anak rentan terkena infeksi dan malah memperparah kondisi stunting. Jika kita tidak segera bertindak, maka stunting akan membawa konsekuensi yang besar bagi bangsa kita. Generasi yang tumbuh dengan stunting cenderung
memiliki kapasitas belajar yang rendah, keterampilan kognitif yang terbatas, dan juga kesehatan yang buruk di masa depan. Akhirnya, hal ini akan berdampak pada produktivitas dan daya saing bangsa di dunia internasional. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita harus memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang, termasuk asupan protein, zat besi, dan vitamin. Selain itu, bayi juga harus diberi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, dan setelah itu diberi makanan pendamping yang kaya akan gizi. Yang kedua itu adanya peningkatan akses terhadap layanan kesehatan seperti puskesmas dan posyandu. Pemerintah menyediakan berbagai program serta pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan juga pemberian suplemen zat besi. Yang ketiga, dengan mengedukasi masyarakat betapa pentingnya memberikan makanan yang kaya akan gizi bagi anak pada masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat. Dan juga pentingnya menjaga lingkungan yang sehat dan bersih pada masa perkembangan anak. Yang terakhir itu memastikan bahwa pemerintah melakukan perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Banyak kasus stunting yang terkait dengan buruknya sanitasi dan akses air bersih. Lingkungan yang kotor dan tidak higienis menyebabkan anak-anak mudah terinfeksi yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan infrastruktur sanitasi di berbagai daerah. Hadirin yang saya muliakan, stunting adalah masalah yang kompleks, tetapi masalah ini dapat diselesaikan apabila kita bekerja sama dan adanya langkah nyata baik dari pemerintah, masyarakat, maupun keluarga. Kita bisa melindungi generasi mendatang dari ancaman stunting. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih kuat dengan memerangi stunting sejak dini. Akhir kata dari pidato saya, terima kasih atas perhatian semua, dan semoga kita semua bisa berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.